Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mileniawati, mahasiswa Stikes Kuningan, program studi S1 Kesehatan Masyarakat PDB. Saya akan mempresentasikan hasil review jurnal tentang hipertensi. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat yang disusun oleh Intan Mileniawati. Perlu kita ketahui bahwa hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi saat tekanan darah berada pada nilai 130/80 mmHg atau lebih. Kondisi ini dapat menjadi berbahaya karena jantung dipaksa memompa darah lebih keras ke seluruh tubuh, hingga bisa mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit seperti gagal ginjal, stroke, dan gagal jantung. Penyebab hipertensi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sekunder dan primer. Sekunder diantaranya adalah penyakit ginjal, kehamilan, penyakit kelenjar tiroid, tumor kelenjar adrenal, kecanduan alkohol, penyalahgunaan narkoba, gangguan pernapasan, dan yang terakhir adalah konsumsi obat-obat tertentu. Yang primer diantaranya adalah usia, keturunan, obesitas, kurang aktivitas fisik, terlalu banyak mengkonsumsi garam, dan merokok. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi di Puskesmas Makrayu, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang. Desain penelitian ini menggunakan cross-sectional dan ini merupakan jurnal pertama. Latar belakang, dari 33 provinsi di Indonesia, kasus hipertensi tertinggi terdapat di daerah urban seperti Jabodetabek, Medan, Bandung, Surabaya, dan Makassar yang mencapai 30-34% per tahunnya. Jumlah penderita hipertensi di Kota Palembang berdasarkan data yang tercatat pada tahun 2008 adalah 1,22% dan pada tahun 2009 adalah 1,47%. Angka kejadian hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Makrayu berdasarkan data yang dicatat pada tahun 2008 adalah 418,36, pada tahun 2009 adalah 615,83, dan pada tahun 2010 adalah 3,9%. Sampel atau populasi yang digunakan oleh jurnal ini adalah pasien yang terdiagnosis hipertensi yang berobat di Puskesmas Makrayu, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang. Metode penelitian jurnal ini menggunakan deskriptif analitik dan desain penelitiannya menggunakan cross-sectional. Hasil dan pembahasan, diketahui bahwa dari 57 responden yang mempunyai riwayat keluarga hipertensi yang menderita sebanyak 43 orang, lebih banyak dibandingkan dengan responden yang tidak mempunyai riwayat keluarga hipertensi sebanyak 25 orang. Hubungan antara umur dengan hipertensi. Berdasarkan hasil analisis bivariat, didapatkan bahwa responden yang mempunyai umur lebih dari 35 tahun mempunyai peluang sebanyak 3 kali untuk terkena penyakit hipertensi dibandingkan responden yang berumur kurang 35 tahun. Yang kedua adalah hubungan antara jenis kelamin dengan hipertensi. Berdasarkan hasil analisis bivariat, didapatkan bahwa hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hipertensi. Sebagian hipertensi terjadi pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Selanjutnya adalah hubungan antara genetik dengan hipertensi. Berdasarkan hasil analisis bivariat, didapatkan bahwa responden yang mempunyai riwayat keluarga hipertensi mempunyai peluang sebanyak 3,6 kali untuk terkena penyakit hipertensi dibandingkan dengan responden yang tidak mempunyai riwayat keluarga hipertensi. Selanjutnya adalah hubungan antara pekerjaan dengan hipertensi. Berdasarkan hasil analisis bivariat, didapatkan bahwa responden yang bekerja mempunyai peluang sebanyak 3,2 kali untuk terkena penyakit hipertensi dibandingkan responden yang tidak bekerja. Dan yang terakhir adalah hubungan antara olahraga dengan hipertensi. Berdasarkan hasil analisis bivariat, didapatkan bahwa responden yang tidak berolahraga mempunyai peluang sebanyak 2,7 kali untuk terkena penyakit hipertensi dibandingkan dengan responden yang berolahraga. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 112 responden, kesimpulannya adalah terdapat hubungan antara kejadian hipertensi dengan umur yang hasil p-value-nya adalah 0,010
jenis kelamin p-value-nya adalah 0,026, genetik p-value-nya adalah 0,02, pekerja p-value-nya adalah 0,006, dan olahraga dengan hasil p-value-nya adalah 0,019. Saran kepada petugas kesehatan di Puskesmas Pakrayu diharapkan lebih meningkatkan promosi kesehatan atau penyuluhan kesehatan khususnya pada penderita hipertensi yang datang berobat di Puskesmas. Penyuluhan sebaiknya dilakukan secara rutin dan terus-menerus agar menurunkan penderita hipertensi di Puskesmas. Probabilitas perilaku sedentari terhadap hipertensi pada pegawai daerah perimeter pelabuhan ini merupakan jurnal kedua dan menggunakan desain penelitian case control. Latar belakang, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan bersifat multifaktorial dan seringkali saling terkait di tempat kerja. Salah satunya adalah hipertensi. Seorang pegawai selain harus menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya juga harus menyelesaikan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya, sehingga keadaan ini menuntut energi, waktu, dan pikiran. Sampel dan populasi yang digunakan oleh jurnal ini adalah pegawai yang memiliki tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg itu sebagai kasus, dan pegawai yang memiliki tekanan darah kurang dari 120/80 mmHg itu sebagai kontrol. Jumlah sampel adalah 76, terdiri dari 38 kasus dan 38 kontrol. Metode penelitian jurnal ini menggunakan metode observational analitik dan desain penelitiannya adalah case control. Hasil dan pembahasan. Distribusi frekuensi responden menunjukkan bahwa responden mayoritas merupakan jenis kelamin laki-laki. Karakteristik responden yang berumur lebih dari 40 tahun lebih mendominasi. Responden dengan tidak riwayat keluarga hipertensi dan tidak memiliki kebiasaan olahraga lebih besar presentasinya. Sebagian besar responden memiliki jadwal 5 hari kerja dan riwayat stres kerja. Karakteristik perilaku sedentari responden memiliki presentasi yang sama antara perilaku sedentari kurang 6 jam per hari dengan yang lebih dari 6 jam per hari. Analisis multivarian dengan regresi logistik berganda metode NT menunjukkan bahwa dari 8 variabel penelitian, variabel jenis kelamin terbukti sebagai faktor resiko dengan besar resiko 6 kali lebih besar daripada perempuan, dan variabel perilaku sedentari terbukti sebagai faktor protektif terhadap hipertensi pada pegawai di daerah perimeter pelabuhan dengan probabilitas 12%. Probabilitas dua variabel tersebut terhadap hipertensi berdasarkan analisis multivarian adalah 46%. Hal ini berarti bahwa pegawai dengan jenis kelamin laki-laki dan perilaku sedentari lebih dari 6 jam per hari memiliki probabilitas terhadap hipertensi sebesar 46%, sedangkan 54% dipengaruhi faktor lain. Kesimpulan, faktor risiko hipertensi pada pegawai di daerah perimeter pelabuhan adalah jenis kelamin dan perilaku sedentari dengan nilai probabilitas 46%. Sedangkan yang tidak terbukti adalah umur, riwayat hipertensi di keluarga, jadwal kerja, kebiasaan olahraga, dan riwayat stres kerja. Disarankan untuk rutin melakukan pemantauan tekanan darah khususnya pada jenis kelamin laki-laki, dan perilaku penelitian lanjutkan secara lebih mendalam dengan penambahan beberapa variabel seperti pola makan, kelelahan kerja, dan pengelompokan perilaku sedentari. Pengaruh edukasi kelompok pada pengendalian tekanan darah di anggota klub Prolanis Klinik Pratama. Ini merupakan jurnal ketiga dengan menggunakan desain penelitian kohort. Latar belakang, berbagai upaya telah dilakukan untuk pengendalian penyakit hipertensi. Salah satu di antaranya adalah dengan program pengelolaan penyakit kronis di Klinik Pratama Provider BPJS. Prolanis adalah suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi. Kegiatan program Prolanis yaitu edukasi kelompok yang disarankan setiap bulan berupa ceramah kesehatan yang terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk melakukan pengontrolan terhadap penyakit, pengelolaan gejala, kepatuhan minum obat, psikososial, dan gaya hidup penderita hipertensi sehingga tekanan darah bisa terkendali. Sampel dan populasi yang digunakan
oleh jurnal ini adalah anggota klub Prolanis Klinik Pratama, metodenya observasional, desain penelitiannya adalah study cohort. Hasil dan pembahasan. Karakteristik subjek penelitian ini diketahui bahwa proporsi karakteristik dari data yang diambil yaitu proporsi tertinggi pada umur 51-60 tahun, jenis kelamin perempuan laki-laki 38,4%, jenis kelamin perempuan 60,7%, dan pendidikan perguruan tinggi 36,4%. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian mengenai pengaruh edukasi kelompok pada pengendalian tekanan darah di kalangan anggota klub Prolanis Klinik Pratama Vita Medica Banjar dengan 211 responden, maka dapat diambil kesimpulan. Kehadiran peserta pada kegiatan edukasi kelompok berpengaruh terhadap pengendalian tekanan darah. Saran penelitian ini ditunjukkan bagi tenaga kesehatan mengoptimalkan peran sebagai pendidik dalam memberi pemahaman tentang pentingnya edukasi bagi pasien hipertensi. Anggota klub Prolanis mengikuti edukasi kelompok sehingga tekanan darah terkontrol dan tidak terjadi komplikasi yang bisa mengancam kehidupan. Penelitian selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan masih banyak kekurangan sehingga pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan menggunakan metode yang berbeda.